Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufi dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di siko saya bersama Pak Ustadz yang bernama siapa Pak Ustadz? Nama saya Ahmad Yusri Izzah. Nah, di siko kami ingin berbincang atau berdiskusi santai mengenai pandangan Pak Ustadz. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai COVID-19 ini atau wabah virus corona ini? Menurut pandangan saya tentang wabah COVID-19 ini yang sekarang terjadi, yaitu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena virus corona yang sekarang adalah makhluk sebagaimana makhluk Allah yang lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Berlindung dari wabah ini, sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya, ingatlah kemampuan makhluk lainnya bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Yusuf yang berbunyi, Allahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Nah, Pak Ustadz, saya nak bertanya lagi. Misalnya ada suatu wabah penyakit atau virus datang ke kampung kita, jadi kita tuh macam mana? Apa kita lari ke kampung orang lain, apa kita pergi ke luar negeri, apa macam mana tuh Ustaz kalau kita lakuin kalau ada wabah datang ke kampung kita? Itu tidak perlu selalu pergi jauh-jauh dah. Karena ini sudah sesuai dengan hal yang disabdakan Nabi SAW yang berbunyi, apabila kalian mendengar tentangnya atau wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian sudah berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar pula daripadanya, sebagai bentuk lari misalnya. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh lari. Kalau kita sudah di dalam dulu, kita tidak boleh lari. Kalau orang yang di luar tidak boleh masuk lagi. Ngapa bisa macam tuh Pak Ustadz? Kita di dalam kampung kalau ada wabah penyakit datang di kampung kita tidak boleh lari. Karena kita menjaga supaya pencegahnya itu tidak berskala besar. Iya. Kalau seandainya kita lari, misalnya kita terjangkit, kalau kita lari ke kampung orang yang belum terjangkit, orang itu pula kan. Kita tuh misalnya kita kok bakal menghindari mudarat. Misalnya di kampung kita kok ada wabah penyakit, kita pengen lari, kita kok terjangkit. Kita datang ke kampung orang, malah masyarakat yang di situ terkena. Jadi macam itu. Maksud dari sabda Nabi itu kan. Betul. Itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi mungkin pelajaran bagi kita awam atau anak-anak muda zaman kini yang belum tahu tentang sejarah Islam. Mungkin di zaman Nabi dulu, di zaman sahabat sudah ada tentang wabah penyakit. Yang dimana saya dengar dulu wabah tuh dalam bahasa Arab entah apa saya pernah dengar seperti penyakit taun. Itu. Jadi kalau ketika ada wabah datang ke kampung kita, jadi kita tidak usah lari, pindah ke kampung lain. Jadi kita tetap harus di dalam kampung itu. Nah, jadi macam mana Pak Ustadz supaya kita bisa terhindar dari wabah itu? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang jelas tuh
kita harus berikhtiar meminta perlindungan kepada Allah. Dan yang paling penting tuh, kita harus mengikuti aturan dan himbauan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekarang itu. Misalnya kita disuruh untuk tunat rumah. Nah, tunat ada rumah dulu kan. Pemerintahnya itu agar kita bisa mencegah penyegaran dulu. Iya, betul juga. Penyebarannya kan. Jadi inti dari Iko, kita harus pertama berikhtiar, berusaha, dan juga kita harus berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting mungkin kita harus mentaati peraturan dari pemerintah, imbauan dari pemerintah. Apa kata pemerintah, tunatlah di rumah, jangan kemana-mana, kulu kele tak tentu arah. Iya. Mungkin itu sajalah Pak Ustadz yang dapat saya nanya ke Pak Ustadz. Terima kasih atas waktu Pak Ustadz dan ilmunya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Nah Pak Ustadz, mungkin itu saja yang dapat saya bertanya untuk Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas waktu Pak Ustadz dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk saya dan masyarakat pemirsa yang bisa menonton video ini. Mungkin itu saja video singkat dari saya dan Pak Ustadz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad dan ahlinya dan sahabatnya yang sangat takwa dan sangat mulia. Belajar